Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua yang ada kalian dimanapun berada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ignatius Darmawan. Saya asal dari Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan NPM 2320 42225. Asal sekolah dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Negara. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran HAM sebagai pelanggaran serius terhadap hukum tata pemerintahan. Apa itu pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah segala tindakan dan kelalaian yang melanggar hak-hak dasar manusia yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Hak-hak ini mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengapa pelanggaran HAM merupakan pelanggaran hukum tata pemerintahan? Ada 3, yaitu ada mandat konstitusi, prinsip negara hukum, norma internasional. Dan salah satunya adalah mandat konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia secara tegas menjamin hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berarti negara gagal menjalankan amanatnya. Yang kedua, ada prinsip negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Semua tindakan negara, termasuk penegakan hukum, harus berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi HAM. Yang ketiga, ada norma internasional. Norma internasional ini Indonesia telah meratifikasikan berbagai instruksi hukum internasional tentang HAM seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pelanggaran HAM di dalam negeri merupakan pelanggaran terhadap komitmen internasional negara. Contoh negara HAM oleh pemerintah dan aparat penegak hukum ada penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat terhadap seseorang, penyiksaan, penghilangan paksa, penangkapan atau penahanan seorang secara sewenang-wenangan, diikuti dengan penyangkalan tentang keberadaan atau nasib orang tersebut. Orang hilang, pembatasan kebebasan berekspresi, pembahasan hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan. Terus diskriminasi, contohnya demonstrasi dibubarkan. Perlakuan perbedaan terhadap seseorang adalah kelompok berdasarkan ras, agama, suku, dan budaya atau golongan lainnya. Dampak pelanggaran HAM. 1. Ada 3 ya. Kerusakan fisiologis. Korban pelanggaran HAM secara mengalami trauma, mendalami depresi, dan gangguan psikologis lainnya. Yang kedua, kerusakan sosial. Pelanggaran HAM dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum secara memicu konflik sosial. Yang ketiga, citra negara. Pelanggaran HAM dapat merusak citra negara di mata dunia internasional. Ada juga upayanya pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM. Ada 5, yaitu salah satunya penegak hukum. Pelaku pelanggaran HAM harus diadili dan dihukum secara dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, perlindungan korban. Perlindungan korban ini, korban melanggar HAM berhak mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan konsultasi. Dan 3, pendidikan HAM, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM. Dan yang keempat, reformasi sektor keamanan, memperbaiki sistem rekrutmen, pelatihan, dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Yang terakhir, yang kelima, penguatan lembaga perlindungan HAM, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada lembaga-lembaga yang bertugas mengalami perlindungan HAM. Untuk kali ini, pelanggaran HAM merupakan masalah serius yang harus segera dituntaskan. Semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani pelanggaran HAM. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk paparan saya. See you, bye.